pelantikan kemarin kan cukup viral ya, dari di sosmed, dari pelepasan Jokowi sampai pelantikan kabinetnya Prabowo yang gemuk banget nih katanya. Ini abang melihatnya gimana Bang? Kalau dari perspektif saya tentang kabinet presiden terpilih ya Prabowo Subianto, menurut saya masih bagus sekali ya. Karena kenapa? Kalau negara kita ini kecil, penduduknya sedikit ya, terus juga partainya juga sedikit, itu mungkin kalau dibilang terlalu gemuk atau apa, ada kemungkinan ke sana. Tapi kalau ini kan memang justru menurut saya lebih gemuk, lebih bagus. Kenapa? Banyak yang bisa ditangani permasalahan-permasalahan yang ada. Kalau dipaksakan juga tetap seperti yang lama, berarti kan tidak adanya perubahan ya, atau tidak adanya ingin kemajuan yang lebih baik lagi untuk Indonesia ke depannya. Karena kenapa? Kan partainya juga yang masuk di KIM juga banyak ya, ada belasan partai ya kan, haruslah difasilitasi semuanya. Yang penting presiden terpilih, kita jaga kebersamaan, persatuan, Indonesia dapat kuat. Tapi jangan menyebar berita hoax yang merugikan anak bangsa. Udah capek, saya pun juga capek, iya kan? Kita berjuang. Nah, waktunya lah Prabowo jadi presiden, kita support, kita dukung, bukan malah sebaliknya, ya kan? Mau dapat posisi jadi menteri atau wakil menteri, ya itu terserah presidennya yang atur. Mungkin sudah garis tangannya. Yang belum dapat, ya tolong dipertimbangkan juga, ya. Artinya siapapun dia yang berjuang, dia yang berkorban harus diperhitungkan, jangan dilupakan. Nah, mungkin itu tambahannya. Oke, Bang, tapi digadang-gadang kan katanya kabinet Prabowo ini akan berbeda, ya kan, dari yang sebelumnya. Dan kayak ada sesuatu yang ditunggu-tunggu juga nih, akhirnya Prabowo menjadi presiden gitu kan. Itu benar nggak sih kan, kayak orang-orang baru, orang-orang yang tidak disangka-sangka muncul gitu, dipanggil oleh Bapak, gimana? Ya, kalau menurut saya, pendapat saya, harusnya yang difasilitasi yang betul-betul berjuang beliau dari awal ya sampai akhir. Jangan ada yang main di tikungan ya, cuman di last minute viral merasa mengklaim dia berjuang. Ya, artinya lihatlah rekam jejak. Siapa sih orang ini? Backgroundnya apa? Siapa dia? Kan begitu. Kalau memang dari awal Pak Prabowo ya, dari 2029 beliau berpasang dengan Megawati ya, Bu Megawati. 2014 Prabowo Hatta, 2019 Prabowo Sandi, 2024 ya kan Prabowo Gibran. Artinya sudah beberapa kali beliau mencalonkan ya. Menurut saya, pendapat saya sudah patut dan wajar, sudah saatnya beliau menjadi presiden. Berikan kesempatan. Jadi jangan sampai beliau sudah terpilih, ya kan? Kita sudah berjuang, malah sebaliknya, ya kan? Ada berita ujaran kebencian lah, Prabowo beginilah, ya wakilnya beginilah. Ya ini sudah secara konstitusional sudah sah, sudah resmi. Jadi tidak ada lagi yang mengklaim ini, klaim itu. Kalau seperti itu, kapan sih kita bisa majunya? Ya kan? Namanya ini politik praktis. Siapa yang bekerja, siapa yang mensupport, siapa yang mendukung, siapa yang betul-betul berjuang, ya itu saya minta juga harus dipertimbangkan. Mungkin tim-tim Bapak Prabowo ada yang terlewatkan, ada yang mungkin terlupakan, ya kan? Buat saya minta enggak, ya kan? Artinya ya saya memberikan masukan, ya. Kita sebagai organisasi kemasyarakatan, ya, Brigade 08 dan terbawa daripada Bapak Prabowo dari Gerindra, ya, kita berjuang selama ini untuk beliau. Kita tidak pernah meminta-minta atau menjelek-jelekan nama beliau, tapi siapa yang mengganggu beliau, kami selalu hadir di depan. Kami selalu tampil di depan untuk menjaga marwah beliau. Bang,
Siapa dulu? Tapi kan nih di kabinet Prabowo ini kan Ya. banyak artis-artis juga nih yang digait, ya kan, public figure yang menjadi mendapatkan tempat yang sesuai lah, mungkin cukup lumayan. Ini gimana lo memandang, apa emang ini salah satu bentuk strategi Prabowo juga atau seperti apa? Kalau pendapat saya, ada artis atau public figure tadi yang disampaikan, kalau memang dia berjuang ya untuk Pak Prabowo menjadi presiden dan memang betul-betul real di tingkat grassroots, mesinnya berjalan, dia mempunyai masa yang real ya, bukan mengklaim ya, itu menurut saya ya patut dan wajar mereka dipilih. Tapi kalau cuma mengklaim saja ya kan, mengandalkan dari barometer kekuatan sosmednya ya, dari sosial medianya, Instagram, YouTube maupun podcastnya, menurut saya itu bukan satu ukuran, karena beda ya kan. Ini politik praktis, dia harus turun ke grassroots, dia harus ketemu dengan warga masyarakat, betul-betul memilih Pak Prabowo atau betul-betul memilih artis itu. Karena kenapa? Banyak juga artis di daerah menjadi calon legislatif ya, di Jakarta maupun di daerah, banyak juga yang nggak terpilih. Jadi bukan karena figur mereka artis terus langsung Pak Prabowo terpilih jadi presiden gara-gara figur artis A, B, C, D, tidak juga. Karena memang ketokohan beliau dan artis ini ya, jadi nyambunglah gayung bersambut ya kan, seolah-olah bla 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 bla. Nah, tetapi kan kembali lagi kepada presiden, Bapak Presiden betul-betul bisa melihat, mungkin oh si A bekerja, si B bekerja, apa ini layak, ini tidak layak, kan saya tidak bisa mengintervensi sejauh itu. Kita bisa mengamati, melihat dan mengklaim apabila tidak benar jalannya pemerintahan, tidak benar memperhatikan rakyatnya, nah, baru kita bisa memberikan masukan-masukan kepada presiden seperti itu. Bang, perdana dilantik Pak Prabowo dia menggunakan kendaraan yang viral itu bang, kendaraan Garuda yang buatan anak bangsa bang. Itu pendapat abang seperti apa bang? Kalau menurut saya itu kalau nggak salah kendaraan Garuda ya. Iya. Ya, itu memang harus ada. Ya, kita negara yang besar, negara yang kuat, harus mempunyai kendaraan yang diandalkan. Artinya bisa memobilisasi kepada presiden. Contohnya ya seperti negara jiran ya, negara Malaysia, mereka mempunyai satu kendaraan yang bisa diandalkan. Kendaraan itu sudah bisa dipakai oleh seluruh warga mereka, masyarakat mereka. Nah, saya berharap juga ini mobil kendaraan yang dinamakan Garuda ini kan produksi dari Pindad kalau tidak salah ya. Ya mudah-mudahan ini menjadi cikal bakalnya mobil nasional ini bisa berkembang, tidak kalah dengan mobil-mobil atau kendaraan yang lagi booming sekarang kan, mobil listrik dan lain sebagainya, dari kita impor dari luar. Kalau bisa Indonesia mengekspor mobil buatan Pindad yang harganya memang bisa terjangkau untuk masyarakat khususnya di Indonesia. Banyak juga yang memesan bang mobil Garuda itu bang, sampai waiting list katanya bang. Ya, menurut saya bagus kalau memang ada uangnya, kalau ada duitnya gimana waiting list. Oke, Bang, semenjak dilantiknya Pak Presiden Prabowo dan wakilnya Mas Gibran, ini kan bisa dikategorikan nih mulai pembangunan kita ini mulai pesat dengan ramainya anak muda atau Gen Z nih Bang ya. Gimana tanggapan Abang Pak Prabowo melibatkan para anak muda seperti apa Bang? Karena memang setahu saya Pak Prabowo itu menginginkan adanya regenerasi. Ya, harusnya Gen Z ini tampil terdepan. Karena tanpa adanya Gen Z ini, ya kan, mau jadi apa nanti Indonesia ke depannya? Karena yang sudah lansia ini kan harus silih berganti, ya. Harus ada pemikiran-pemikiran yang memang betul-betul bisa memajukan anak bangsa, ya, perekonomian dan lain sebagainya. Terus sistem digital kita sudah canggih segala macam lah, ya. Jadi memang kalau saya pun juga menjadi orang nomor satu di Indonesia, pastinya saya akan meng-hire anak-anak muda itu agar bisa tampil, ya, memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara. Seperti itu. Bang, satu lagi Bang. Gimana Bang kalau misalkan Pak Prabowo ini disebut Bapak Pangan Sedunia? Karena dia
lebih mengutamakan nanti kita akan mengolah bahan-bahan, karena kan dikatakan Indonesia ini cukup kaya dengan bahan pangan dan semuanya. Jadi nanti kita olah di dalam negeri aja, nggak usah kita ambil ekspor dari luar atau seperti apa. Menurut Abang seperti apa? Kalau halnya seperti itu, ya Bapak Pangan dan lain sebagainya, kalau saya ya, pendapat saya, kita melihat segi positifnya yang baik daripada Bapak Prabowo sebagai presiden. Ya, namanya manusia itu kan tidak luput dari hilaf, kesalahan dan lain sebagainya. Tetapi kalau itu memang bagus bisa diolah di negara kita sendiri, ya untuk apa juga kita dari luar? Artinya kan bisa menghidupkan ya seluruh anak bangsa yang memang betul-betul berbisnis atau berusaha di UMKM. Semua golongan bisa hidup seperti itu, daripada kita berafiliasi untuk ke luar negeri dan lain sebagainya. Oke Pak, Abang seorang praktisi hukum, melihat dengan kepemimpinan Pak Prabowo sebagai presiden, harapan Abang untuk masalah hukum di Indonesia itu harus seperti apa? Jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, jadi saya juga baru hari ini ya melihat videonya Pak Prabowo. Artinya menteri-menteri itu yang terpilih rekomendasi dari partai-partai, apabila tidak bisa bekerja, saya akan memberikan sanksi, akan dirumahkan. Apabila menteri-menteri tersebut tidak bisa memikirkan atau membantu rakyatnya yang susah, kira-kira seperti itu. Nah, itulah menurut saya itu seorang presiden yang memang mempunyai satu prinsip, ya kan, bagaimana hukum itu dapat ditegakkan dari siapa? Dari pembantu-pembantunya dulu. Kalau pembantu-pembantunya tidak bisa bekerja, terus tidak bisa membackup rakyatnya, ya, tidak bisa membantu rakyatnya, terus didiemin aja, berarti salah dong presidennya. Nah, ini presiden sudah buat statement, apabila menteri saya tidak dapat bekerja, tidak bisa membantu rakyat, lebih baik saya rumahkan. Itu keren menurut saya. Saya akan support dan mendukung ya. Saya dari Brigade 08 ya, walaupun saya praktisi hukum, kita mempunyai organisasi Brigade 08 akan selalu mensupport Bapak Presiden sampai selesai periode pertama dan mungkin melanjutkan periode kedua. Kita harus konsisten karena kita tegak lurus untuk beliau, seperti itu. Bang, pesan dan harapan Abang untuk Pak Prabowo Bang tentang masalah mobil Garuda itu Bang, mobil yang dipakai oleh Pak Presiden sendiri. Pak, ya, harapannya, kalau saya pribadi, kalau saya mempunyai uang, saya pun akan mau beli itu mobil Garuda. Ya, memang saya sudah lihat ini dari dulu, tapi itu kan dari segi yang elegan. Ada lagi mobil Garuda tersebut yang versi militer. Ada 2 versi kalau nggak salah. Ya, karena itu produksi dari anak bangsa, ya saya bangga sekali. Karena memang saya salah satu juga hobi dengan mobil-mobil versi-versi seperti itu. Dan kebetulan saya juga mempunyai juga mobil yang hampir mirip dengan mobil Garuda. Ada, saya juga punya. Seperti itu. Jadi setiap kegiatan kita di lapangan, kegiatan sosial, ya, kegiatan organisasi, saya selalu menggunakan mobil-mobil tersebut. Oke.